Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini membahas tentang salah satu part dari komputer ya, yang namanya PSU atau power supply. Di sini Sirtiman ini ya sering dapetin ya kalau misalnya beli VGA card ini harus pakai, ada yang harus pakai power supply yang ada 6 pin power atau spesifikasinya 500 watt dan masuk ke golongan 500 watt 80 plus ya. Nah, di sini Sirtiman mau kasih pengalaman aja ya. Dulu pernah beli ya, ya karena ya tokonya juga udah langganan dan harganya murah gitu. Beli merek, kalau nggak salah mereknya itu yang udah terkenal juga sih. Ya pokoknya 80 plus, malah dulu kayaknya 600 watt ya. Jadi pas dipasang itu ya, dulu Stirtiman ya PC-nya lampunya ada apa, fan LED-nya ada banyak ya, ada sekitar 10. Jadi ya awalnya sih nyala gitu, tiba-tiba 2 hari mati. 2 hari mati. Ya sebenarnya apa ya, ya karena Sirtiman mungkin sibuk ya ngetes, terus ada pokoknya ada kegiatan lain yang sampai garansinya tuh lewat tuh, dikasih garansi tuh cuma 7 hari gitu. Dan Sirtiman juga udah minta ke sellernya, tapi sellernya saklek, nggak bisa, udah lewat 2 hari gitu. Nah di sini Sirtiman ya rugi kan, beli PSU-nya itu ya, ya biar apa, harganya itu biar murah tapi tetap aja ratusan ribu gitu loh. Kalau ratusan ribu dipakai cuma 2 hari dan rusak, nah disitulah yang jadi apa ya, untuk kalian pertimbangkan untuk beli power supply agar kalau beli yang bekas itu ya hati-hati. Ini bahasa yang bekas ya guys. Kalau yang baru sih mungkin garansinya bisa, ya bisa 5 atau 10 tahun tergantung merek ya. Dan untuk yang baru ya udah jelas aman lah gitu. Kalau dalam masa lindungan garansi ya. Di sini kalau misalnya mau beli di, misalnya contohnya di Tokopedia PSU 500 watt 80 plus ya. Kalau ngelihat yang kayak gini-gini, ini udah Sirtiman sortir ya, daerah Jabodetabek, harganya antara 100 sampai 400, bekas, red barangnya ready stock. Nah, di sini kan muncul beberapa opsi ya, dari harga 290 sampai 400. Yang di sini permasalahannya bukan ya karena mungkin nggak ikut-ikut racikan PC, rakit PC ya, banyak channel-channel racikan rakit PC gitu. Cari harganya semua yang termurah gitu. Nah, di sini kendalanya apa? Ya nanti jangan sampai kejadian beli 2 hari rusak. Nah, karena kalau namanya power supply ini ya bagusnya emang dipakai terus gitu. Kalau didiemin, entah itu dia karatan atau pokoknya lembab, lumutan, ini kemungkinan ya ngerusak lah, ngerusak ngerusak sendiri gitu ya, rusak sendiri nggak diapa-apain gitu. Mungkin yang jual sih bisa klaim ini baru sebentar dipakai gitu. Cuma kalau dipakainya ya udah didiemin di gudang lama itu baru dipakai. Nah ini kejadiannya kayak yang Sirtiman alamin gitu, 2 hari kuat, cuma habis itu langsung mati. Ada komponen yang kayaknya kebakar gitu. Ya ini Sirtiman juga udah tanya sih ke temen ya waktu itu, coba servisin dong gitu. Dia langsung nyerah gitu, nyari komponennya susah karena emang stoknya udah lama gitu, udah keluaran lama lah. Nah di sini yang kalau yang beli hati-hati guys, hati-hati apalagi yang kayak gini-gini ya, mereka belinya itu ya entah itu copotan dari kantor. Nah kalau kantor kan tahu sendiri gitu, itu tiap hari dipakai terus ya, dari pagi sampai sore, kadang sampai lembur.
Ya kalau udah 5 tahun ya hati-hati gitu. Apalagi keluarannya udah 5 tahun yang lalu ya hati-hati. Dan juga kayak merek-merek yang sering meletup ya, banyak testi di Facebook, grup-grup Facebook kayak model Aerolux itu hati-hati. Dan juga ada merek-merek yang tanggung-tanggung kayak semacam kayak Armageddon itu juga hati-hati. Kalau saya timan ngerasa ini apa ya, Armageddon itu baru aja dia udah ininya udah bau gitu loh, timahnya apa ya, gulungannya udah bau, gulungan gua kuningannya itu udah bau gitu. Ya kalau misalnya ya kalau kenal misalnya teman baru beli jual bekas, nah itu masih mending ya. Cuma kalau ya di marketplace gini, yang apalagi kalau toko-toko komputer yang ya inilah yang mungkin terkenal gitu, cuma ya namanya mereka jual beli gitu ya, nggak ketahuan gitu, nggak ketahuan kualitasnya, nggak ketahuan umurnya ya. Kalau udah tua juga ada penurunan kualitas gitu. Meskipun 80 plus 500 watt, cuma kalau udah tua ya udah 3 sampai 5 tahun itu ya udah, ya wadah, hati-hati gitu. Ngerinya kejadian kayak seperti beli 2 hari goodbye. Makanya untuk yang punya apa ya, yang mau beli VGA kan sekarang murah-murah tuh, yang 1 GB DDR5 256 bit itu murah-murah, harga 200 sampai 400. Biasanya dia minta sajiannya power supply yang 500 watt 80 plus gitu. Ya kalau misalnya ya kalau buat rakitan ya gambling ya, sekedar buat mau dijual lagi ya silahkan aja. Cuma tetap aja resiko kalau misalnya 2 hari rusak, itu yang jadi bahan pertimbangan gitu. Kenapa nggak beli yang ya mau nggak mau yang baru sih. Kalau yang baru tuh kadang pembeli juga ngeliat, oh ini power supply-nya baru gitu. Yang penting kan itu power supply. Kalau masalah motherboard, CPU atau RAM masih bisa deh. Cuma kalau power supply ini ya dia yang urus urusan daya gitu. Ini yang harus ya, yang harus baru seharusnya ya. Karena kalau kita pakainya apa sih, dalam sehari itu lebih dari 10 jam ya, ya siap-siap aja. Kalau beli yang bekas ya tahu resikonya gitu. Nah, kalau beli yang baru, ya itu ada jaminan garansi lah gitu. Minimal ya, jaminan garansi. Kalau misalnya ada kendala bisa tukar baru, atau gimana caranya kembali uang atau gimana deh gitu. Nah, di sini untuk yang mau beli yang bekas, ya hati-hati guys. Ditanya aja ini bekasnya ini sejarahnya gimana gitu. Kalau dia nggak bisa ngasih tahu sejarah ya, ya mendingan sabar, nabung. Biasanya sih PSU yang baru ini kan harganya sekitar yang 500 watt 80 plus ya, sekitar 500-600. Kalau mau sabar kalau buat pakai sendiri ya. Cuma kalau dibuat jual lagi ya, ya taruhannya ya resiko usahanya gitu. Kadang ya ya mungkin ya bisa dikasih garansi, jangan terlalu lama gitu, paling seminggu garansi, sama kayak jual PSU itu. Karena emang PSU yang Seriman beli ya, karena emang ya namanya barang bekas, gimana lagi gitu loh. Mau kita kasih garansi lama juga nggak ada jaminan dia bisa tahan lama, itu namanya barang bekas. Kecuali emang dari awal sejarahnya tahu pakai sendiri, dan ya itulah, mungkin teman atau saudara atau yang kayak gitu. Kalau di toko marketplace ya mungkin yang jual bilang aja ini barangnya ini ya, mereka kan sekedar asal ngomong gitu. Nggak ada jaminan mereka tahu juga. Kebanyakan kan pada beli kayak gini, beli borongan biasanya dari sales-sales yang inilah, yang pada gerilya cari barang, mereka jual lagi ke toko seperti itu. Oke guys, semoga tips ya mencari PSU bekas ini bisa bermanfaat ya. Cuma kalau benar-benar
ya dapat yang bekas dan bagus ya syukurlah, apalagi kalau buat dipakai sendiri ya syukur ya, maunya sih seperti itu gitu. Untuk yang mau tanya silahkan ya guys, yang ada punya pengalaman juga silahkan di komen biar yang lain pada tahu, pada baca gitu merek-mereknya, mungkin semua pada punya pengalaman apa, tulis di komentar. Jangan lupa guys, jempolnya. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.